Jadi latar belakang kenapa saya memilih Mikir Kajian Seni sebagai satu channel tersendiri karena halo, selamat pagi, siang, sore, malam teman-teman channel Wiro Sasono. Kita kembali lagi di Mikir Kajian Seni. Satu topik yang sebenarnya sangat membuat saya semangat sekali gitu. Karena pada hakikatnya kajian seni itu harus mendarah daging pada saya. Jadi latar belakang kenapa saya memilih Mikir Kajian Seni sebagai satu channel tersendiri karena saya sudah bilang pada beberapa video yang lalu, Wiro Sasono itu merupakan ekspresi estetis saja gitu. Jadi kalau teman-teman yang lain itu membuat lukisan, teman-teman yang lain membuat ilustrasi yang epik, kemudian juga membuat konstruksi berpikir yang bagi saya sangat high gitu kan. Karya-karyanya hebat gitu kan, diakui internasional. Sedangkan saya lebih suka untuk bergulat pada tulisan, juga bergulat pada pemikiran, juga bergulat pada kajian seni dan juga membaca. Jadi kontemplasi itu yang akhirnya menjadikan saya berpikir kembali atau berpikir ulang berkaitan dengan kita itu sebenarnya mau ke arah mana sih? Hakikatnya tidak semua lulusan seni itu harus menjadi seniman, atau tidak semua lulusan DKV itu harus menjadi desainer. Tetapi cara berpikir dari seniman ataupun desainer yang ada pada perkuliahan seharusnya menginterpretasi karya-karya yang mereka buat, entah itu karya desain atau karya seni ataupun karya apapun gitu. Bahkan karya tulis sekalipun, buku bahkan. Jadi kalau boleh dibilang karya saya adalah tulisan-tulisan berkaitan dengan seni. Meskipun itu dianggap sebagai satu hal yang tidak penting ya, karena gini, orang yang masuk desain tetapi tidak bisa menggambar, bisa hanya berpikir gitu kan, dan akhirnya menelurkan tulisan-tulisan, itu hanya seperti ya sudah begitu aja gitu. Ngebuat sesuatu di dunia seni menurut saya tidak harus semua harus bisa ngedesain, harus bisa menggambar gitu. Tapi secara mendasar saya pun mendapatkan pengetahuan berkaitan dengan Nirmana Trimatra, Dwi Matra gitu kan, kemudian menggambar bentuk, sketsa, bla 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 segala macam. Dan itu pernah saya lalui gitu. Meskipun nilainya tidak gede-gede amat, tapi ya lulus lah gitu. Karena ketika untuk lulus di yudisium DKV itu yang harus terluluskan adalah kompetensi. Jadi kalau kita udah bisa ya sudah. Kenapa dulu saya nekat untuk masuk DKV dan memilih kajian seni pada akhirnya? Karena saya menyukai hal-hal yang berkaitan dengan desain software dulu. Saya paling tertarik ketika menggunakan software terbaru gitu. Itu menjadi satu motivasi di mana ada sesuatu yang baru loh gitu. Corel Draw dulu 10, 9, 10, 11, 12 gitu. Di mana yang 12 itu bisa membuat icon, itu betapa kerennya dulu kan. Dan saya berpikir bahwa di DKV itu mampu mengakomodasi ya, keinginan saya untuk membuat software ataupun menggunakan software yang terbaru. Tapi nyatanya semua tinggallah kenangan gitu. Fokusnya malah justru ke wilayah atau yang membuat saya resah adalah bagaimana wilayah seni itu dibicarakan sebagai sebuah kajian utama atau pengarus utama, mainstreaming lah gitu. Karena di Indonesia ini pemikir-pemikir seni itu hampir tidak banyak yang bisa dihitung dengan jari tentu. Kayak bahkan dari jurusan lain kayak Prof. Jakob Sumarjo itu malah dari jurusan sastra gitu kan. Mas Martin itu dari jurusan filsafat gitu. Tapi yang dari jurusan seni kayak Mas Ijal, kemudian pemikir yang kemarin ikut Pajar Merah gitu kan. Itu salah satu salah satu acara untuk literasi di Indonesia. Bahkan yang di Jogja pun pemikir seni tingkat atas itu kayak Prof. Dwi, kemudian Prof. Prapto, kemudian Pak Warno, Suwarno Wisetritomo, kemudian juga
ada siapa yang PSBK yang ada di PSBK ataupun yang ada di Arjok, itu mereka mencoba untuk membibitkan itu, dan saya pikir itu hal yang baik gitu. Meskipun kemarin saya ngelamar nggak keterima. Sedih sih sebenarnya, tapi ya itu diganti dengan disertasi lah, disertasi selesai. Iya, memang hidupnya adalah pilihan, jadi nggak semua orang itu harus memiliki semua medan gitu. Bahkan ketika saya lihat nominasi pengkaji seni yang ada di Arjok kemarin, itu Sasana Bina Seni Arjok itu menyenangkan gitu. Mereka memiliki portofolio pernah mengkurasi, kemudian juga pernah mengelola galeri gitu. Berbeda sekali dengan saya yang memang benar-benar murni berangkat dari bidang akademik yang bahkan dari antara belantah berkaitan dengan apa itu seni. Ya memang itulah sih sebenarnya keunikannya. Saya pikir kita semua memiliki medannya masing-masing. Kita tidak bisa memaksakan bahwa kita harus menghadapi medan yang sama. Persis ketika Andy Warhol menampung para calon superstar ya, yang tidak bisa ditampung di Hollywood, dan kemudian dia buat Warhol Factory, kemudian dia membuat karya-karya seni dari Warhol Factory, meskipun secara miris itu berisi ya kenikmatan duniawi, mabok, nyabu, narkoboy, kemudian minum, bla bla bla. Tapi yang saya maksud adalah placing atau tempat orang itu berbeda-beda. Mungkin saja hari ini saya tidak mendapatkan sesuatu yang di Sasana Bina Seni misalkan, ataupun di Arjok, ataupun di teman-teman dosen, tapi saya mendapatkan tempat di mahasiswa gitu, di Unindra, dan kemudian saya bisa berbagi pengalaman, ngobrol dengan mereka, kemudian mengkonstruksi materi. Bagi saya itu menyenangkan. Meskipun miris secara penghidupan ya itu kalian bisa cek itu. Kemarin saya sudah bahas di ngobrolin tentang perdosenan, mana dosen borongan, mana dosen yang memang disupport oleh kampus. Oke, balik lagi kenapa saya ke wilayah pengkajian seni. Karena bagi saya pengkajian seni itu satu hal yang menarik dan tidak banyak orang yang membahas. Tentu alasan lain karena sebenarnya saya menyukai seni dalam definisi tentang filsafat seni. Makanya salah satu fokus yang hadir dalam diri saya adalah bagaimana filsafat seni dan desain itu mampu dibicarakan. Saya tidak ingin berhenti pada definisi yang definitif hari ini, apa itu seni, apa itu desain, tetapi mengakomodir kebaharuan dari definisi seni dan desain itulah yang menarik untuk dikulik. Banyak sekali pemikiran-pemikiran berkaitan dengan seni dan desain yang ada di dunia. Tapi kayak misalnya contoh di Indonesia ada desain komunikasi visual atau dalam bahasa Inggris visual communication design. Tapi di luar itu nggak ada di DKV. Adanya desainer grafis ataupun visual communication. Sekolahnya pun jurusannya juga DG, paling desainer grafis gitu yang paling mendekati ya, tapi bukan itu DKV Indonesia ternyata. Jadi ada definisi yang lebih luas, percampuran antara desain, komunikasi, dan visual. Itu tiga jalur yang dijadikan satu gitu, atau bahkan 2 jalur yang dijadikan satu. Dan itu cukup secara etimologi bebannya cukup berat. Sehingga kurikulum di DKV itu terkadang ya ngeram yang kiri kanan gitu, kadang komunikasi, ke desain, kadang ke wilayah-wilayah yang tidak terdefinisikan, bahkan filsafat ilmu sekalipun. Saya pikir itu dulu untuk mikir kajian seni ini, tentang bagaimana sih sebenarnya tujuan saya masuk ke dalam kajian seni. Thank you.